Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channelku. Welcome to my channel. Hari ini saya mau lanjut videoku yang waktu itu, yang beberapa hari yang lalu. Saya hari ini masih akan membahas tentang jari matika. Jadi kalau di videoku sebelumnya saya bahas tentang cara menghitung metode jari matika satuan. Hari ini saya mau membahas bagaimana cara menghitung metode jari matika puluhan. Nah, buat kalian yang penasaran, yang pengen tahu caranya seperti apa, disimak videonya sampai selesai, jangan di skip biar kalian mengertinya juga tidak setengah-setengah. Seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian dan ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat bikin video yang menarik buat kalian semua. Oke, kita lanjut. Selamat menonton. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau hari ini saya mau membahas lagi tentang jari matika. Nah, kalau sebelumnya saya sudah share ke kalian cara menghitung jari matika, metode jari matika, pengurangan dan penambahan satuan. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung metode jari matika puluhan. Jadi di sini ada operasi puluhan satuan dan puluhan, baik itu tambah maupun kurang. Nah, buat kalian yang belum mengerti cara menghitungnya, boleh lihat di videoku sebelumnya untuk memperlancar supaya lebih mudah untuk mengikuti video selanjutnya di sini. Dan juga saya mau jelaskan dulu buat kalian yang mungkin masih bingung jari matika itu apa. Jadi jari matika itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan, jari matika itu adalah metode menghitung praktis menggunakan jari. Jadi kemudahan dari jari matika itu sendiri adalah kita tidak perlu menggunakan alat bantu, karena alat yang kita gunakan itu ada di badan kita sendiri gitu. Jadi tidak perlu menggunakan alat bantu, tidak perlu menyediakan alat bantu. Jadi tidak membutuhkan budget lebih untuk mengeluarkan untuk membeli alat lagi, ya kan. Cara dari jari matika itu sendiri, teman-teman, yang perlu kalian tahu adalah jari matika ini unik loh, karena ini ditemukan oleh salah seorang ibu yang agak galau dengan anaknya sendiri, karena dia merasa kesulitan saat mengajarkan anaknya berhitung gitu. Dia sudah mempelajari berbagai cara untuk bisa mengajarkan anaknya cara berhitung dengan mudah, namun yang dia rasakan adalah pada saat dia mempelajari berbagai metode, ternyata tidak ada satupun metode yang menurutnya bisa membantu anaknya menghitung dengan mudah, karena justru malah dia merasa apa yang dia ajarkan ke anaknya itu malah menambah beban otak anaknya gitu. Jadi pada akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya anaknya bisa belajar dengan cara yang lebih mudah dan praktis, mudah untuk dipahami, mudah untuk dipraktekkan. Nah, dan akhirnya hebatnya si ibu ini, akhirnya dia menemukan si jari matika ini, metode jari matika ini dengan menggunakan jari. Nah, itu kan sangat membantu sekali, selain tidak memerlukan alat juga bisa mempermudah gitu. Kalau kita menggunakan cara manual otomatis kan kita harus menggunakan lebih dari 10 jari kalau manual, karena jari kita kan cuma ada 10. Nah, kalau lebih dari 10 kan agak susah kalau hanya menggunakan jari. Pernah satu kali saya bertanya ke murid saya, jadi kamu kalau di sekolah menghitung penjumlahan itu bagaimana caranya? Terus dia bilang, saya simpan kalau misalkan kayak 20 tambah 5 atau 27 tambah 5, itu 27 nya saya simpan di sini mem, terus 5 nya itu saya hitung
menggunakan jari. Misalkan 27 tambah 5 ya, jadi 27 itu dia save di sini, terus 5-nya dia lanjut di sini. Jadi dia hitung mulai dari 28. Itu kan 27 kan sudah disimpan. 28, 29, 30, 31, 32. Nah, oke, berarti itu lumayan bagus. Tapi kalau misalkan penjumlahannya puluhan-puluhan bagaimana? Kayak misalkan 25 tambah 34. Nah, itu kan agak susah kalau 25 disimpan di sini terus 34-nya di sini. Kan ya mungkin bisa tapi agak susah gitu. Untuk anak-anak yang logikanya lumayan bagus, it's okay gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang logikanya agak kurang atau mungkin harus lebih ekstra lagi untuk mengajarkan mereka, itu kan agak kesulitan gitu. Jadi Jarimatika ini sangat amat membantu gitu, cukup praktis untuk dipelajari kalau menurutku. Ya banyak sih metode lain yang bagus gitu, tapi Jarimatika ini adalah salah satu metode yang menurutku rekomen buat kalian-kalian yang mungkin punya anak di rumah yang kesulitan menghitung, yang mungkin sudah diajarkan dengan berbagai cara tapi susah. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Kita mulai saja bagaimana cara mempraktekkannya, cara menghitungnya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, sekarang kita latihan dulu pemanasan menghitung 1 sampai 20. Oke, seperti biasa biar tangannya tidak kaku. Oke, siap. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal. Sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini dari soal nomor 1 sampai nomor 5 nanti saya akan kasih contoh soal khusus penjumlahan puluhan satuan. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu ada 34 tambah 2 tambah 5. Jadi 34, kita mulai dengan 34. Masih ingat kan kalau puluhan itu di tangan kiri, sedangkan tangan kanan adalah satuan. Jadi ini kanan satuan, kiri puluhan. Jadi kalau 34 berarti 30 di kiri, 4 di kanan. 34 ditambah 2, tambah 2 berarti di satuannya tambah 2. 1 2 terus ditambah 5. 1 2 3 4 5. Berarti hasilnya 41. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu ada 28 ditambah 7 tambah 8. Jadi 28 5 6 7 8. 28 ditambah 7 1 2 3 4 5 6 7 ditambah 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hasilnya 43. Ada yang dapat hasilnya? Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada 52 tambah 9 tambah 7. 52 ditambah 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ditambah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Hasilnya 60. Ini kan 5 6 68. 5 6 7 8 68. Ada yang dapat hasilnya sama seperti saya? Nah, di soal nomor 4 itu 19 ditambah 4 ditambah 5. 19 tambah 4 tambah 5. 19. Kalau 19 itu kan berarti 10 sama 9. 19. 1 9. 19 ditambah 4. 1 2 3 4 ditambah 5. 1 2 3 4 5. Hasilnya 28. 5 6 7 8. 28. Lanjut. Selanjutnya ada 35 ditambah 6
ditambah 3. Jadi 35 ditambah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 3, 1, 2, 3, berarti hasilnya 44. Ada yang dapat tidak? Sekarang kita lanjut ke soal pengurangan. Kalau tadi kan penambahan sudah puluhan dan satuan, sekarang saya lanjut ke pengurangan puluhan ke satuan, pengurangan puluhan dan satuan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama itu soalnya 27 kurang 9 kurang 3. Jadi 27 kurang 9 berarti kita hitung mundur. Kurang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kurang 3, 1, 2, 3, berarti sisa 1, 5, sisa 15. Ada yang dapat hasilnya sama dengan saya? Lanjut ke soal berikutnya. Di soal selanjutnya itu ada 71 tambah 8 kurang 4. 71 tambah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 4. Hitung mundur berarti kalau kurang 1, 2, 3, 4, sisa 75. Gimana? Gampang? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu 32 ditambah 2 dikurang 8. Jadi 32 ditambah 2, 1, 2, terus dikurang 8. Hitung mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti sisa 26. Ada yang dapat? Nah, di soal terakhir untuk pengurangan puluhan satuan itu ada 44 dikurang 5 dikurang 3. Oke, 44 dikurang 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus dikurang 3, 1, 2, 3, berarti sisa 36. Oke, itu dia untuk pengurangan puluhan satuan. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan puluhan dan puluhan. Untuk soal pertama, penjumlahan dan pengurangan puluhan dan puluhan itu ada 26 tambah 31 kurang 22. Jadi 26 tambah 31. Nah, 31 berarti 30 dan 1 kan. Berarti kita tambah 30 dulu di kiri di puluhannya. Tambah 30, 1, 2, 3, terus tambah 1 di satuan 1. Nah, terus lanjut kurang 22. Kurang 22 berarti kita kurang 2 dulu di puluhan. 1, 2, terus kurang lagi 2 di satuan 1, 2, berarti sisa 35. Gampang kan? Sorry, suara-suara yang yang soal kedua itu ada 37 kurang 24, 1, 2, kurang 4 di satuan 1, 2, 3, 4, terus tambah 43, tambah 40 di sini, tambah 3 di sini, 1, 2, 3, 4, di sini tambah 3, 1, 2, 3, berarti hasilnya 56. Lanjut. Nah, soal selanjutnya itu ada 27 kurang 13 tambah 45. Jadi 27 kurang 13 berarti sini kurang 10 kurang 3 kurang 10 kurang 3, 1, 2, 3, terus tambah 45 berarti tambah 40 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 40 kan tambah 5, berarti hasilnya 59. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya itu ada 15 tambah 19 kurang 21. 15 15 kan tambah 19 berarti tambah 1 tambah 10 tambah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus dikurang 21 berarti kurang 20 di sini, kurang 1 di kanan, kurang 20, 1, 2, kurang 1 di satuan 1, berarti sisa 1, 3, 13.
ada yang dapat jawabannya sama dengan saya. Oke, yang terakhir 65, kita langsung start. 65 tambah 17 berarti tambah 10 tambah 7, tambah 10 di puluhan tambah 1 tambah 7 di satuan, tambah 10 tambah 7, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sekarang kurang 34 berarti kurang 30 di puluhan kurang 4 di satuan, 10 20 30. Nah, kurang 4 di satuan, 1 2 3 4. Oke, berarti sisa 40 5 6 7 8 48. Nah, oke, itu dia teman-teman cara mengerjakan soal matematika menggunakan metode jarimatika untuk penjumlahan puluhan satuan dan puluhan-puluhan, dan juga pengurangan puluhan satuan puluhan-puluhan. Oke, jadi gampang kan? Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari atau pada saat belajar di sekolah atau pada saat mengerjakan soal-soal. Semoga bisa memudahkan kalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen di bawah. Kira-kira selanjutnya aku harus buat video apa lagi. Dan oh iya, saya mau kasih satu soal buat kalian. Jadi soalnya itu kalian coba hitung ya, praktekkan menggunakan metode jarimatika. Jadi soalnya 27 tambah 45 kurang 33. Oke, yang dapat hasilnya boleh komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya juga ya, biar aku makin semangat bikin video-video yang menarik dan tentu saja bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.